Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, ini kita lanjutkan pembahasan mengenai larangan dikeluarkan oleh pemerintah di social commerce ini. Lalu poin-poinnya yang sangat penting ini yang jadi garis bawah dalam Permendak nomor 31 tahun 2023 ini seperti apa saja Pak Dirjen? Ya, yang pertama tentu saja tadi pemisahan antara sosial media dan e-commerce. Ini saya kira poin yang paling penting. Yang paling penting yang mengharuskan nanti TikTok untuk mengeluarkan TikTok Shop-nya menjadi e-commerce yang terpisah dengan TikTok sebagai media sosial Ya. begitu. Yang kedua adalah aturan untuk sosial media apa yang boleh dilakukan dalam konteks jual beli, yakni berpromosi. Sementara kalau di e-commerce berpromosi boleh, memasang ataupun memajang barang dagangannya boleh, kemudian juga bertransaksi pun boleh. Nah, yang ketiga juga diatur soal barang-barang yang bisa dijual di e-commerce. Ya, pertama misalnya apakah eh, nilai barang itu, ya, kemudian cara masuk barang itu, apakah bisa langsung, ya, ataukah melalui prosedur kepabeanan seperti biasa begitu. Karena ini kan akan mengurangi pajak kalau dia bisa masuk secara langsung tanpa melalui proses yang biasa begitu. Kan ada pajak barang impor begitu ya, ada pajak barang impor. Jadi di sini termasuk juga adalah urusan ekspor impor begitu ya. Barang dari luar itu masuknya seperti apa sih prosedurnya di Indonesia? Nah, itu juga harus ada. Kemudian juga soal harga, ya jangan Iya. sampai terjadi predatory pricing, karena kalau predatory pricing terjadi kompetisi yang sehat, karena yang satu dijual dengan harga semurah-murahnya, kemudian yang lain harganya wajar ataupun normal begitu kan. Yang lain lagi juga terkait dengan kualitas, ya kualitasnya ini memang harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai murah tetapi kualitasnya rendah. Nah, kira-kira itu hal-hal yang diatur di dalam Permendak. Tentu banyak hal lain yang diatur, tetapi yang paling utama adalah beberapa hal tadi, dan yang paling utama lagi adalah pemisahan antara sosial media dan e-commerce. Dan jangan lupa aturan ini berlaku untuk semua. Ya, jadi nanti diperiksa juga mana sosial media yang di dalamnya masih terkandung e-commerce begitu. Dia harus memisahkan juga. Jadi bukan cuma buat TikTok. Ya, jadi dalam hukum ini kan berlaku prinsip equality before the law. Jadi persamaan Iya. di muka hukum. Jadi jangan sampai juga kita berpikir bahwa oh ini untuk TikTok saja, tidak, untuk semua sosial media, untuk semua e-commerce begitu. Baik, berarti yang menjadi kita garis bawahi Pak Dirjen bukan hanya TikTok yang dilakukan larangan oleh pemerintah, tapi nanti bagi aplikasi lain atau pihak-pihak lain yang masih melakukan transaksi jual beli di sosial commerce ini juga akan dilakukan penindakan. Nah, Pak Dirjen, terkait dengan penindakan ini pengawasan yang dilakukan seperti apa Pak Dirjen, dan sanksi yang akan kita berikan nanti dalam bentuk apa saja Pak Dirjen? Iya, jadi eh, Mendak ini memberikan waktu ya 1 pekan kepada TikTok untuk memisahkan sosial medianya dan e-commerce-nya. 1 pekan itu terhitung kelihatannya mulai hari Rabu kemarin, ketika Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa kita akan memberi waktu 1 minggu. Ya, walaupun sebetulnya ketika satu peraturan itu terbit, ya disahkan, dikeluarkan, maka hari itu juga, saat itu juga berlaku ya, tetapi mungkin perlu sosialisasi sehingga Mendak memberikan waktu 1 pekan. Nah, 1 pekan itu bisa besok, Selasa, ya bisa juga Rabu. Nah, Kominfo sendiri menunggu permintaan dari Kemdak. Katakanlah TikTok tidak mau memisahkan antara media sosialnya dan e-commerce-nya. Maka Mendak bisa saja berkoordinasi melalui surat misalnya yang meminta Kominfo mengambil langkah-langkah hukum terhadap TikTok. Dan langkah hukumnya itu apa? Ya mulai kalau sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2019 adalah mulai teguran sampai pemblokiran.
Nah, tetapi yang mengawasi ini adalah peraturan Menteri Perdagangan atau yang melakukan pengawasan adalah Kementerian Perdagangan. Nanti kalau dalam waktu 1 minggu setelah diawasi, diamati, TikTok tidak juga memisahkan TikTok Shop-nya sebagai e-commerce dari media sosialnya, ya maka tentu Mendak atau Kemendak bisa berkoordinasi dengan Kominfo untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, yakni PP 71 nomor 2019. Nah, nanti kalau ternyata TikTok misalnya dalam 1 atau 2 hari ini memisahkan sosial medianya dengan e-commerce-nya, maka e-commerce-nya itu, TikTok Shop-nya itu harus melakukan registrasi kepada Kominfo sesuai dengan peraturan Menkominfo nomor 5 tahun 2020. Jadi di situ aplikasi ataupun penyelenggara sistem elektronik privat harus meregistrasi. Kira-kira begitu yang sekarang ditunggu ya atau terus dipantau oleh Kominfo begitu. Baik, bagaimana langkah Kominfo untuk mendukung peraturan ini itu akan menunggu lagi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia seperti Pak Dirjen sampaikan. Baik Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara dulu, nanti kita akan sambung lagi mengenai bagaimana pemerintah mengatur social commerce untuk bisa meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi pada pemirsa tetap di program Juru Bicara.